Karena semua yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya nyata dan terbukti, baik yang telah berlalu sebelumnya, juga yang dialami pada saat Al-Quran diturunkan, dan berkelanjutan sampai kapanpun kehidupan kemudian berakhir di titiknya dan selesai. Kan? Semuanya terbukti, ini terbukti, yang dalam proses pun sekarang sampai sekarang terbukti. Maka jika ini sudah terbukti, ini terbukti pun tidak ada celah lain kita untuk menolak bahwa yang akan datang pun kebenarannya pasti sifatnya mutlak. Karena itu Allah menegaskan semua kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran disifati dengan satu kata saja, satu diksi saja, disebut dengan Al-Haq. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu yang sifatnya pasti semua bersumber dari Rabbmu, kan? Maka segala kebenaran yang bersumber dari Allah, ya, sifatnya mutlak. Ya, karena Allah maha segalanya, maha benar, kan kita katakan sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala keagungannya, kebesarannya, dan segalanya. Kalau kita mengatakan maha benar, berarti segala yang disampaikan oleh Allah semua isinya benar. Ya? Maka Nabi pun senantiasa ya membuka pernyataan beliau dalam khutbahnya, tausiahnya, seringkali beliau kemudian menegaskan dengan sabdanya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kan? Fa inna asdaqa, yang paling benar. Kalau ada klaim, pernyataan dan sebagainya yang kita duga baik, benar, maka yang paling benar di atas semua itu adalah kitabullah. Semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam kitabnya. Dalam hal ini Al-Qur'an. Ya, maka ini yang dimaksudkan segala ketersambungannya. Nanti pembuktian tentang kebenaran mutlak ini Allah bentangkan, baik yang tertuliskan fis sutur atau mahfuzun fis sudur, maktubun fis sutur dalam bentuk mushaf, kemudian mahfuzun fis sudur dalam bentuk hafalan-hafalan ya pada Al-Qur'an, atau dibentangkan kemudian kalau yang ini ayat qauliyah, ayat-ayat yang nampak pada firman, disampaikan keterangan-keterangan begini, di langit ada tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah, kebesarannya disebut dengan ayat, kan? Kemudian juga ditunjukkan pula ini di daratan, ini di lautan dan sebagainya. Itu ayat qauliyah, disampaikan lewat firman Allah. Pembuktiannya nanti ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang langsung terkait dengan fenomena alam sebagai pembuktian dari apa yang Allah firmankan. Bisa pada diri kita sendiri. Semisal Allah menjelaskan tentang proses berkehidupan, kejadian di alam rahim, tentang bagaimana tanda-tanda yang membedakan satu manusia ke manusia yang lainnya, ada di bagian telapak tangannya misalnya, tentang bagian mata, tentang bagian lisan dengan fungsinya sampai dengan ke ujung kakinya. Semua firman ini nanti dibuktikan lewat ayat kauniyah. Kejadian-kejadian yang tampak, riset-riset yang menyertai. Karena itu nanti ada trigger, stimulus dalam Al-Quran untuk kita meriset. Ya, bahkan segalanya, termasuk yang di langit, di bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Riset yang di langit, riset yang di bumi, kemudian bahkan di hewan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun. Supaya kita berpikir, jadi lebih cerdas, meriset. Apa semua tujuan itu? Maka disampaikan di Quran surah ke-41, Fussilat, ayat ke-53. Sanurihim ayatina, maka kami akan tampakkan untuk memperjelas ayatina, segala tanda-tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah dengan menampilkan segala keagungannya. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Kan? Fil afaqi, di semesta ini. Ayat kauniyah. Wa fi anfusihim, sampai di dalam diri mereka sendiri, pada diri kita, di semesta, bahkan diri kita sendiri, ya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka menyadari bahwa segala yang terkandung dalam Al-Quran itu semua mutlak kebenarannya. Jadi Allah ingin menegaskan ayatul kauni tufassiru ayatul qaul. Ya, ayat-ayat di semesta ini yang Allah tunjukkan secara langsung yang menunjuk pada besarannya, bahkan riset-riset pun dilakukan oleh orang yang belum beriman. Ya kan? Oleh orang yang belum beriman, non-muslim meriset, dan risetnya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tentang di semesta, tentang kisah sejarah, tentang ditemukannya ini dan itu, tentang Fir'aun diangkat menjadi mumi dan sebagainya. Semua berkesesuaian dengan apa yang difirmankan. Kalau dengan semua itu ditampakkan, belum jelas juga kepada kita, untuk kemudian menuhankan Allah, mendekat kepadanya, maka apakah kita membutuhkan kejadian besar, kiamat kubra, sampai kita menyadari bahwa ini yang sesungguhnya yang harus kemudian
kita yakini, kita imani, dan telah berakhir semuanya itu. Jangankan yang kubra, yang sughra pun saat kematian datang, nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka jedaknya sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk memperbaiki diri. Karena itu, kembali kita ingin mengatakan, mari kita pelajari hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran yang jelas, mutlak kebenarannya, terbukti bahkan dengan riset ilmiah, segala yang difirmankan.